Rida, Bu Tati, keren. Ya. Terima kasih Bu Oke, Indah silahkan. sama Bu Dede. Iya. Iya, sama-sama. Oke, sekarang yang ketiga itu Bu Ita ya. Mana Bu Ita? Ya, Bu Ita, silahkan Bu Ita. Kita mulai jam 10:06, silakan. Ya, baik, terima kasih atas waktunya Ibu Nur Ilmiati dan Ibu Dede. Saya mohon izin untuk memulai teaching dan juga rekan-rekan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terdengar jelas? Terdengar, Bu. Terdengar, Ibu. Ya, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat ya? Alhamdulillah, Bu. Sehat. Kabar juga. Ya, alhamdulillah baik juga. Ya. Di masa pandemi ini ya jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Ya, jangan lupa 3M-nya dimanapun kalian sedang berada. Ya. Bagaimana sudah siap untuk belajar hari ini? Siap, Sudah, Bu. Nah, harus selalu semangat ya. Maaf, suaranya kecil. Ya. Suaranya kecil. Oh iya, Ibu akan coba ikatkan lagi ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta Robi tolong pimpin doa. Siap, Bu. Marilah kita sama-sama berdoa sebelum memulai pembelajaran kita. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih Robi. Nah, untuk presensi sudah Ibu share ya linknya untuk kalian isi di Google Classroom. Silakan Ibu berikan waktu 2 menit untuk mengisi presensi. Nah, di sana juga Ibu sudah mengunggah untuk bahan-bahan pembelajaran yang berkaitan dengan materi yang akan kita bahas hari ini. Ya, bagaimana? Sudah diisi? Iya, Ibu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, Ibu lihat di sini yang sudah bergabung di Google Meet itu sudah lengkap ya, ada 11 orang. Ya, di sini Ibu akan menayangkan salah satu tokoh, ya Ibu share screen dulu sebentar ya. Ini salah satu tokoh pahlawan nasional kita, yaitu Bung Tomo. Ada salah satu quote-nya bahwa jangan memperbanyak lawan, tetapi perbanyaklah kawan. Ya. Salah satu nilai keteladanan dari Bung Tomo ini yang bisa kita ambil adalah nilai semangatnya yang sangat luar biasa dalam memperjuangkan kemerdekaan. Ya, jadi dalam mengisi kemerdekaan ini kita patut meniru semangat dari Bung Tomo ini. Iya, betul, Bu. Nah, ini sekarang adalah pertemuan yang minggu keempat ya. Ada yang masih ingat untuk materi-materi sebelumnya tentang macam-macam dari jaringan hewan? Itu apa saja? Dinda mungkin? Ada jaringan epitel, ada jaringan otot, kemudian ada jaringan apa lagi ya Bu ya? Lupa lagi Bu. Jaringan saraf. Jaringan saraf. Jaringan ikat, Bu. Ya, betul itu tambahan. Jadi tadi sudah disebutkan ya salah satu jaringan yang berfungsi di sini pada jaringan hewan itu adalah jaringan otot. Nah, jaringan otot merupakan salah satu komponen yang berperan di dalam sistem gerak manusia. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang rangka atau tulang. Kalau tulang itu alat gerak aktif atau pasif? Pasif, Bu. Masih, Bu. Otot itu adalah alat gerak aktif. Jadi tulang tidak akan bisa bergerak kalau otot itu tidak berkontraksi. Iya, Bu. Kompetensi dasar di sini yang akan kita capai yaitu menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem gerak dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem gerak manusia. Nah, kemudian di sini tujuan pembelajarannya yaitu melalui kegiatan model pembelajaran discovery learning. Ya, jadi di sini pada discovery learning di sini ada beberapa tahapan atau sintaksnya yang mulai dari stimulasi, kemudian nanti ada identifikasi masalah, kemudian nanti pengumpulan data, pengolahan data, verifikasi dan nanti penarikan kesimpulan yang nanti akan kalian lakukan selama 2 jam pelajaran ke depan. Jadi di sini tujuan yang ingin dicapai untuk pertemuan pada hari ini adalah kalian nanti bisa untuk membedakan macam-macam jaringan otot. Kemudian yang keduanya itu adalah
Yang keduanya kalian bisa untuk menganalisis dari mekanisme kontraksi otot, dan yang ketiga itu adalah kalian bisa menganalisis macam-macam gerakan otot. Nah, di sini Ya, ada Bu. materi yang dapat kita ambil dari mempelajari otot, karena otot itu merupakan salah satu komponen yang berperan dalam sistem gerak. Ya, bergerak itu adalah aktivitas yang sering sekali kita lakukan, bahkan hampir setiap saat kita melakukan pergerakan, gitu ya. Jadi dengan adanya pemahaman yang baik gitu tentang sistem gerak, bagaimana kita tahu tentang struktur, fungsi, dan mekanisme yang terjadi di dalamnya, tentu itu akan kita bisa menghindari hal-hal yang kita inginkan, ya. Atau bisa kita membuat tindak lanjutnya atau menyikapi dari hal-hal yang nanti terjadi untuk materi yang berkaitan tersebut. Ya, Bu. Ini ya, Ibu share screen kembali sebentar. Di sini ada satu gambar. Coba Sofia bisa menyimpulkan ini gambar apa yang Ibu tampilkan? Ini gambar mayat, Bu. Ya, ini adalah gambar mayat, ya. Ini Ibu tampilkan ada gambar mayat, ya. Kemudian di sini ada berita Tasikmalaya gempar, mayat laki-laki terbujur kaku di sini. Nah, dari gambar yang Ibu sajikan di sini, coba ungkapkan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan gambar tersebut. Tapi mungkin bisa mengungkapkan? Kenapa mayat itu bisa terbujur kaku, Ibu? Ya, itu salah satu pertanyaannya, ya. Kemudian untuk Intan, Ya, Bu. Keadaan otot mayat itu gimana ya, Bu? ya. Nah, dari beberapa pertanyaan yang sudah dirumuskan, itu nanti akan kita bahas dan kita pelajari di sini. Ya, jadi nanti Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Ya, kelompok pertama itu adalah Farida, Tati, Dinda, dan Robi. Kelompok kedua Yusuf, Maya, Devi, dan Rahmatul. Kemudian kelompok yang ketiga itu Sofia, Adam, dan Intan. Ya, silakan kalian bergabung di dalam kelompoknya masing-masing. Nanti kalian di sini akan mendiskusikan sesuai dengan LKPD yang sudah Ibu bagikan ya di Classroom. Silakan kalian diskusikan selama 20 menit dan kemudian nanti kalian akan presentasikan ya melalui perwakilan kelompok masing-masing. Ya, silakan di Ya, Bu. Baik, Bu. Ya, bagaimana untuk kelompok 1? Ada kendala? Farida, Tidak, ada Bu. kendala? Nggak ada, Bu. Ya, lanjutkan ya. Kelompok 2 bagaimana? Sudah sampai pada tahap apa? Aman, Bu. Masih Baru diskusi, nomor Bu. 2, Bu. Masih diskusi, Belum, Bu. Bu. Masih bingung, Bu. Silakan dilanjutkan. Kelompok ketiga bagaimana, Adam? Bu, lancar Ibu. Ya, alhamdulillah. Ya, waktu tinggal 2 menit lagi ya. Iya, Bu. Oh ya, Bu, boleh bertanya enggak, Bu? Iya. Ini di LKPD yang pertama, Bu ya. Ini kita mintanya ini apakah membedakan gambarnya ya, Bu ya? Iya, Oh, membedakan gambar dari jaringan otot. Betul. Iya, Bu. Makasih, Bu. Iya, sama-sama, Robi. Ya, waktu sudah 20 menit ya. Kita mulai saja presentasi dari kelompok yang pertama. Kelompok yang pertama itu Farida, Tati, Dinda, dan Robi. Silakan perwakilannya untuk menyampaikan jawaban dari nomor 1, perbedaan antara jaringan otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Saya, Bu. Ya, boleh, Tati. Oke. Perbedaan otot polos, otot jantung, otot lurik dilihat dari bentuknya, Bu. Kalau otot polos, sel-selnya berbentuk gelendong yang meruncing di kedua ujungnya. Sedangkan kalau otot jantung, sel-selnya berbentuk panjang, silindris, dan memiliki percabangan. Kalau otot polos, sel-selnya berbentuk panjang dan silindris. Kemudian dilihat dari polanya, otot polos tidak ada, otot jantung ada, sedangkan otot lurik ada.
Dilihat dari jumlah letak intinya, kalau otot polos satu letaknya di tengah, kalau otot jantung satu letaknya di tengah. Kalau misalnya otot lurik banyak letaknya di tepi sel. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan Ibu. Mungkin teman-teman yang lain bisa menambahkan. Ya, bagus sekali pemaparan dari Tati ya di kelompok 1. Bagi kelompok 2, silakan memberikan tanggapan dan juga kelompok 3 atau mungkin pertanyaan. Cukup, Bu. Setuju dengan kelompok 1? Setuju, Bu. Iya, Ya, setuju, Bu. Setuju, Bu. ya, benar. Jadi untuk jaringan otot itu yang dibedakan menjadi 3 macam, ada otot polos, otot lurik, dan otot jantung itu memiliki karakteristik dan beberapa perbedaan. Jadi antara yang satu dengan yang lainnya. Bisa dilihat dari bentuknya, bisa dilihat dari jumlah dan letak inti selnya, bisa dilihat dari sifat kerjanya, bagaimana respon terhadap rangsangannya, ada yang cepat, ada yang lambat, ya. Nah, di sana itu ada perbedaan dan persamaannya. Terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan jawabannya. Sekarang kita beralih ke kelompok 2, ya, Yusuf, Maya, Devi, dan Rahmatul. Siapa yang akan mempresentasikan? Devi, boleh? Iya, Bu, saya. Di sini saya memasangkan otot, Bu, ya. Iya, nomor 1. Iya, dari gambar, Bu, ya? Ya, dari gambar tentang cara kerja otot. Oh, mekanisme kerja otot, Bu, ya, nomor 2, ya. Di sini cara kerjanya pertama, kita akan menerima impuls. Pada saat tubuh menerima impuls, ion kalsium akan keluar dari retikulum sarkoplasma. Kemudian, ion kalsium tersebut terikat pada troponin, yaitu daerah aktif pada sehingga daerah aktif pada tropomiosin terbuka, Bu. Kemudian terjadi pembebasan energi dari ATP, sehingga miosin menarik aktin melalui daerah aktif tropomiosin dan otot jadi memendek. Nah, apabila tidak ada impuls, kalsium kembali lagi, Bu, ke retikulum sarkoplasma, troponin menutup tropomiosin sehingga otot berelaksasi. Mungkin itu, Bu. Ya, bagus sekali ya pemaparan dari kelompok 2. Bagaimana kelompok 3, ada tanggapan? Dan dari kelompok 1? Jelas ya, Bu. Setuju, Bu. Ya, jadi Sama, setuju, Bu. Bu. Cukup jelas, Bu. Udah pas, Bu. Yang tadi sudah disampaikan oleh Devi gitu ya. Jadi seperti itulah mekanisme komponen yang berperan di sana. Ada ion kalsium, kemudian energinya dari ATP atau mungkin nanti dari kreatin fosfat, kemudian ada lagi protein aktin, miosin, dan semuanya saling bekerja sama. Dan kalau kita analogikan di sini untuk mekanisme kontraksi otot itu kerjanya itu seperti dayung ya, seperti saat gerakan mendayung. Jadi saat miosin yang sudah berenergi ini kemudian mengikat aktin, dia nanti akan menarik aktin tersebut seperti gerakan orang yang sedang mendayung. Seperti itulah untuk gerakan mekanisme kontraksi otot. Ya, terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah memaparkan dengan sangat jelas sekali. Kemudian sekarang bagian kelompok 3, Sophia, Adam, dan Intan ya, tentang macam-macam gerakan. Intan mungkin yang akan menjelaskan atau siapa? Iya, Bu. Iya, Bu. Saya, Bu. Ya, Bu. Di situ, Bu, kan ada gambar bicep dan tricep ya, Bu. Ya, di situ gerakannya yang menekuk siku termasuk dalam gerakan antagonis. Dan itu disebabkan oleh otot bicep dan tricep yang melekat pada tulang lengan. Jika otot bicep berkontraksi, maka otot tricep berelaksasi. Begitu juga sebaliknya. Itu gerakan yang terjadi di lengan ya, Bu, ya. Itu, Ibu. Ya, silakan kelompok 1 dan 2 tanggapannya. Udah, Bu, cukup. Sudah cukup, Bu. Setuju, Bu. Ya, Setuju, jadi Bu, sudah setuju. tepat apa yang disampaikan oleh Intan gitu. Jadi gerakan pada otot itu bisa dibedakan menjadi 2. Itu ada gerakan yang sinergis, yang namanya sinergis itu berkesinambungan, jadi searah ya. Jadi kalau yang satu berkontraksi, ototnya lain juga itu akan ikut berkontraksi. Sementara yang gerakan antagonis itu berlawanan.
Mungkin kita sering ya melihat tayangan film atau tayangan sinetron, ada tokoh protagonis, ada tokoh antagonis. Kalau protagonis itu baik, tokoh yang baik, antagonis itu adalah tokoh yang jahat gitu. Jadi bisa kita analogikan bahwa gerak antagonis itu artinya yang tadi yang berlawanan tadi. Kalau yang satu ototnya berkontraksi, otot yang lain dia nanti akan berelaksasi. Terima kasih untuk presentasi dari kelompok ketiga. Terima kasih untuk kelompok 1, 2, dan 3 yang sudah melakukan presentasi dengan sangat baik sekali. Ya, Terima kasih, Bu. Jadi kita berikan aplaus untuk kita semua. Ya, dari pembelajaran hari ini bisa kita ambil satu kesimpulan ya. Boleh Ibu minta mungkin Adam untuk memberikan kesimpulannya terkait dengan pembelajaran yang sudah kita bahas. Iya, Bu. Ya. Oke, jadi kesimpulannya bahwa alat gerak itu ada 3 macam. Tadi ada yang pertama alat gerak aktif, itu ada otot. Kemudian alat gerak pasif itu ada tulang, Bu. Kemudian otot tadi dibagi menjadi 3. Ada otot polos, ada otot jantung, dan juga otot rangka. Kemudian tadi otot juga melakukan kontraksi dan melakukan relaksasi. Seperti itu, Bu. Ya, terima kasih atas kesimpulan yang sudah disampaikan. Ya, jadi di sini kita bisa mengetahui ya bagaimana hubungan antara struktur, fungsi, dan mekanisme kerja otot yang terjadi di dalam tubuh. Jadi untuk kasus yang kaku mayat tadi itu kaitannya dengan cara kerja dari otot ya, di mana nanti pada otot tersebut sudah tidak ada lagi ATP yang bisa untuk membuat miosin dan aktin itu terlepas, sehingga akibatnya itu otot akan menjadi kaku ya. Ini peristiwanya ini terjadi selama sekitar 3-4 jam setelah meninggal, dan nanti akan kembali lagi ke arah normal itu setelah 24 jam ke atas ya. Dari pembelajaran ini bisa kita review kembali ya. Jadi kalian sudah tahu apa saja perbedaan otot polos, otot jantung, dan otot lurik. Misalnya perbedaan antara otot jantung dengan otot lurik. Robi bisa menyampaikan otot jantung dengan otot lurik perbedaannya apa? Bisa, Bu, diletakkan dari rangsangannya, Bu. Kalau otot jantung rangsangannya itu tidak dipengaruhi oleh saraf sadar, Bu. Kalau otot lurik itu dipengaruhi oleh saraf sadar, Bu. Terima kasih, Bu. Itu yang kami pahami, Bu. Ya, bagus sekali Robi atas jawabannya ya, 100 untuk Robi. Kemudian untuk gerak sinergis dan antagonis. Contoh misalkan gerak antagonis. Farida bisa menyebutkan salah satu contoh gerak antagonis? Atau mungkin Dinda? Oh, gerak antagonis itu ketika kita menekuk siku, Bu, termasuk ke dalam gerak antagonis. Itu jadi kan disebabkan kalau gerak antagonis itu pada siku disebabkan oleh otot bicep dan tricep yang melekat pada tulang lengan gitu. Jika otot bicep berkontraksi, maka tricep berelaksasi. Berarti itu kan antagonis, Bu. Ya, lengkap sekali jawabannya, 1 juga untuk Dinda ya. Mudah-mudahan yang lain juga sudah memiliki pemahaman yang sama ya untuk materi ini. Nah, sekarang tugas yang sudah kalian kerjakan, silakan kalian serahkan di Google Classroom. Kemudian sekarang kalian ini bersiap-siap untuk mengisi evaluasi ya, soal evaluasi selama 10 menit ya. Tolong kerjakan soal evaluasi ini tanpa melihat catatan ya, dan tanpa searching dari sumber manapun. Silakan dikerjakan. Iya, Bu. Ya, Bu. Udah, Bu. Sudah selesai, Bu. Ya. Udah, Bu. Alhamdulillah untuk materi pembelajaran hari ini sudah berjalan dengan lancar ya. Untuk materi pada pertemuan berikutnya nanti kita akan mempelajari tentang kelainan pada sistem gerak. Ya, Bu. Ya. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Nggak ada, Bu. Udah jelas, Bu. Udah jelas, Bu. Sudah, Bu. Baik. Terima kasih atas partisipasinya dari kalian. Terima kasih atas keaktifan kalian dalam pembelajaran ini. Nah, sebelum kita tutup, kita membacakan hamdalah.
Ya, Bu. Alhamdulillahirabbil Rabbil alamin. alamin. Ibu tutup untuk pertemuan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Bu. Ibu. Bagus. Oke, bagus. Tinggal submit aja ya.